Tiap langkah yang aku tempuh selalu memiliki cerita tersendiri. Aku pun tak mau hanya memendam cerita ini sendirian. Maka, lewat video ini akan aku ceritakan setiap langkah yang ada di hadapanku. Pandemi COVID-19 sudah merubah banyak aspek kehidupan. Salah satunya, kegiatan yang seharusnya dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Hal tersebut sudah membuat diriku menjadi bosan dan Di jenuh. tengah ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, pemerintah mulai berbenah menyiapkan aturan terkait dengan pola kenormalan baru atau new normal. Nah, para ahli memprediksi Tetapi, setelah pemerintah menyatakan Indonesia memasuki masa new normal, pendakian gunung pun kembali dibuka. Jelas saja, aku tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Lantas, aku pun memilih mendaki ke Gunung Bismo. Mengapa Gunung Bismo? Ini dia alasannya. Nah, itu di depan saya adalah Gunung Bismo dan saya mengambil video ini di atas rumah saya, yang berarti Gunung Bismo itu jaraknya sangat dekat dengan rumahku. Jadi sepertinya ini gunung yang cocok untuk aku daki kali ini. Kali ini aku hanya mendaki berdua saja. Aku mendaki bersama temanku Bagus Satria. Sebelum mulai pendakian, ternyata teman saya belum membuat surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat menjadi salah satu syarat pendakian. Lantas, kami pun langsung menuju puskesmas terdekat dan membuat surat keterangan sehat terlebih dahulu. Habis bikin apa, Bagus? Habis bikin surat keterangan sehat untuk mendaki Gunung Bismo yang beralamat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Garung, Kejajar, dan Mojo Tengah. Kita akan mendaki lewat via Cilandak, yaitu di Kecamatan Mojo Tengah. Setelah semua persyaratan lengkap, kami pun langsung packing barang bawaan dan langsung berangkat menuju basecamp Gunung Bismo via Cilandak. Buat kebiasaan baru selama new normal, jangan lupa buat bawa masker, minimalnya bawa 2. Kemudian jangan lupa juga buat bawa hand sanitizer. Kemudian patuhi juga peraturan yang ada di basecamp. Sebelum sampai di basecamp, kami mampir ke sebuah minimarket karena ada beberapa logistik yang belum kami bawa. Nah, ini yang kemarin pengen saya cari, yaitu kacang capnya yang cap baja. Oke. Yang isinya banyak, saya ambil 2. Setelah barang lengkap, kami langsung menuju basecamp pendakian. Jalan menuju basecamp didominasi jalan berbatu meskipun ada beberapa jalan yang sudah diaspal. Tetapi, kita tetap harus berhati-hati karena jalan menuju basecamp sangat menanjak. Sampainya di basecamp, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan diukur suhu tubuh. Setelah itu, kami pun melakukan registrasi pendakian. Registrasi pendakian dilakukan 2 kali, di mana yang pertama kita akan menyerahkan surat keterangan sehat, menunjukkan data diri, dan diwawancarai beberapa hal. Jika memenuhi syarat, selanjutnya kita menuju registrasi kedua, di mana di sini kita akan membayar simaksi dan dijelaskan mengenai jalur pendakian. Selain itu, semua barang yang kita bawa harus di-list di sana agar nantinya saat turun sampah bisa dicek dengan lebih baik. Untuk biaya pendakian sebesar Rp25.000, di mana Rp15.000 merupakan biaya registrasi umum dan Rp10.000 untuk biaya tambahan fasilitas selama pandemi COVID-19. Setelah registrasi selesai, kami beristirahat terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Tidak usah menunggu lama, setelah kita beristirahat sejenak, kami pun langsung memulai pendakian.
dari tahun 2018 pertengahan saya mulai menanjaki lagi yang namanya Gunung Bismo, setelah dulu pernah di tahun 2016 sama di pertengahan juga. Sekarang saya untuk kedua kalinya lagi menaiki Gunung Bismo. Jalanan menuju pos 1 akan melewati rumah warga dan perkebunan. Jalan juga masih didominasi bebatuan yang disusun rapi, dan di sepanjang perjalanan masih banyak lalu lalang petani, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan motor. Perjalanan menuju pos 1 dapat ditempuh dengan menggunakan ojek dengan biaya Rp15.000 atau berjalan kaki kurang lebih selama 2 jam. Tetapi saat ini kami memilih untuk berjalan kaki saja. Ini perjalanan dari base camp ke pos 1. Jalannya masih seperti ini, jalan-jalan batu. Sebenarnya ada ojek, cuman kita memilih jalan kaki karena kita ini strong. Waktu cepat berlalu hingga tidak terasa kita sudah mencapai pos 1. Kami memang sengaja berjalan lamban karena kami pikir Gunung Bismo bukanlah gunung yang begitu tinggi. Sehingga tidak ada salahnya jika kita menikmati perjalanan sambil menikmati pemandangan yang indah. Di pos 1, kami beristirahat sejenak. Kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalan menuju pos 2 banyak rumput-rumput di jalur pendakian. Rencana awal kami akan mendirikan tenda di pos 4. Tetapi karena cuaca sudah mulai mendung dan kabut sudah mulai turun, kami berpikir untuk mendirikan tenda di pos 2 saja. Lagi pula, ini juga pendakian santai, sehingga kami bisa naik ke puncak besok pagi dengan bawaan yang lebih ringan pula. Tadi di saat perjalanan menuju ke pos 2, ini tangan saya kalau kelihatan di kamera ini warnanya merah, dan ini karena saya kena tanaman gatal. Rasanya itu panas dan ya gatal juga gitu, tapi yang jelas panas seperti tertusuk-tusuk gitu rasanya. Tangan sebelah kanan juga, tapi tidak terlalu banyak, lebih banyak yang di tangan sebelah kiri. Ini di sini jalur pendakiannya benar-benar rapat sekali dengan tanaman. Jadi disarankan kalau mau mendaki sini lebih baik menggunakan sarung tangan. Sesampainya di pos 2, kami langsung mendirikan tenda. Selanjutnya, kami memasak makanan yang rencananya untuk makan siang. Tetapi, karena kami sampai pos 2 sudah sore, jadi ya sama saja, ini menggabungkan makan siang dengan malam. Ya ini kesalahan gua. Kenapa gua ini goreng tempe pakai sendok plastik, akhirnya ini melonyo, terkuras oleh apa itu sama minyaknya. Wah, mantap kali guys. Di tas lumayan bagus, bisa jadi pengalaman.
Ya, sebelum kita makan, lebih baiknya kita, karena ada pandemi COVID-19 ini, kita pakai antiseptik atau hand sanitizer terlebih dahulu. Oke, saya coba ya ini. Caranya gini. Kita gosokkan saja dan sudahlah, seperti ini doang. Oke. Mantap. Ya, jadi ini makanan kita kali ini. Kita akan makan terlebih dahulu. Ini Mas Bagus. Oke, kita mau makan dulu. Dan ternyata Mas Bagus masih membawa sendok yang lain. Setelah tadi sendoknya harus melonyok. Penyok. Harus digunakan untuk menggoreng. Karena plastik itu sangat rentan oleh yang namanya minyak dan api, dan akhirnya jadinya penyok. Ya, akhirnya sekarang bisa makan dengan sendok yang lain. Selamat makan Mas Bagus. Ayo. Seberes makan, karena hari sudah malam, kami pun langsung pergi tidur agar besok kita bisa bangun pagi-pagi untuk bersiap summit. Pagi itu, kami terbangun bukan karena alarm, tetapi karena di luar terdapat pendaki yang baru sampai di pos 2 dan berbicara dengan suara yang keras hingga kami terbangun. Ditambah lagi, lampu senter mereka yang menyoroti tenda kami. Itu benar-benar sangat mengganggu hingga akhirnya kami tidak bisa tidur lagi. Apa boleh buat, daripada tidak bisa tidur, kami pun akhirnya menyiapkan sarapan saja. Sekarang jam 3 pagi, kita mau sarapan dulu. Sebelumnya kita minum dulu air putih hangat biar badan nggak dingin. Enak banget, luar biasa. Ini makanan untuk sarapan kita sebelum naik ke puncak. Sungguh benar-benar nikmat meminum air hangat dan sup hangat di pagi hari yang dingin. Ini pukul 4 pagi dan kita akan melakukan trekking ke Gunung Bismo. Kita mulai dari pos 2. Oke, ayo kita mulai. Dan benar saja, perjalanan kali ini lebih ringan karena barang bawaan yang lebih sedikit dan udara pagi yang dingin membuat tubuh tidak mudah lelah. Perjalanan menuju pos 3 didominasi jalan yang mulai terjal dan vegetasi yang sangat rapat karena kita sudah memasuki hutan pakis. Ini jalan menuju ke pos 3 sangat terjal jika terlihat di kamera. Dan di sini ada tali juga untuk pegangan, jadi Kanan kiri ada. akan sangat safety. Kalau bisa dilihat di situ, itu jalannya benar terjal banget. Waktu terus berlalu, akhirnya kita pun sampai di pos 3. Kami beristirahat sejenak dan menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu. Selanjutnya, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang memakan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari pos 3. Ini di jalur menuju ke pos 4 terdapat tempat yang namanya terowongan mesra. Kita lihat seberapa mesra terowongan ini. Luar biasa ini terowongan, benar-benar mesra sekali.
Di pos 4, kita menemukan sangat banyak tenda para pendaki, karena memang pos 4 merupakan tempat paling favorit orang-orang untuk mendirikan tenda. Tanpa menunggu lama, kami pun langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak. Ini adalah jalur menuju puncak Gunung Bismo. Dan itu yang di atas itu adalah puncaknya. Dan kita akan melewati punggungan ini hingga sampai ke puncak, dan kanan kirinya itu adalah jurang. Seperti ini pemandangan sekitarnya. Jalan menuju puncak sangatlah sempit, dan di sebelah kanan dan kiri langsung berhadapan dengan jurang. Tetapi meskipun begitu, pemandangan di sini sangatlah indah, di mana kita dapat melihat bekas kawah tua yang terpotong dan membuka dari Gunung Bismo. Tak perlu waktu lama, kami pun sampai di puncak Gunung Bismo. Dan di sini dapat kita lihat pemandangan yang sangat luar biasa. Dan tidak disangka, di tengah kebahagiaan melihat pemandangan indah, ternyata di puncak Bismo terdapat sinyal. Kami pun langsung menghubungi teman-teman di kota, yang mana mereka belum bisa bergabung dalam pendakian ini karena beberapa hal. Itu membuat kami bahagia sekaligus takjub karena baru pertama ini kita bisa lancar menggunakan internet di gunung. Setelah puas menikmati puncak Bismo, kami pun langsung turun menuju tenda di pos 2. Di sana, kami memasak makanan untuk makan siang. Setelah perut kenyang, kami pun lanjut turun menuju base camp. Di bawah pos 1, kami menggunakan jasa ojek karena takutnya kalau berjalan kaki kami akan sampai rumah terlalu malam. Oh iya, kalian masih ingat kan di awal pendakian barang bawaan kita akan di-list? Nah, ini dia fungsinya. Karena semua sampah akan dicek dan apabila ada sampah yang tidak dibawa turun, kita akan dikenakan denda. Wajar sih ini dilakukan, karena tidak sedikit pendaki yang belum sadar bahwa gunung bukanlah tempat sampah. Akhirnya selesai sudah pendakian kita kali ini. Sungguh sangat berkesan sekali dan ternyata pendakian santai adalah hal yang menyenangkan di mana kita benar-benar menikmati sekali suasana alam yang ada. Ya, meskipun harus meluangkan waktu lebih lama, tapi tidak apalah. Yang penting rasa bosan dan jenuh akhirnya hilang. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Saya Faras Hakim undur diri dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.